Teman-teman, hari ini saya sedang melakukan analis PCR baik di Bonur Udang Faname dan juga di Polycat. Bonur pada PL7, PL6, PL5, PL3, PL2, PL1 dan sampel Polycat. Sampel Polycat ataupun dengan bahasa lain cacing laut ya teman-teman. Kalau bahasa Aceh namanya kupra. Nah, di sini untuk Bonur udang target virusnya IMNV, WSSV, IHHNV, EHP, AHPND dan juga TPD ya teman-teman. Sedangkan yang Polycat ataupun cacing laut, target virus kita ataupun bakteri yaitu AHPND dan juga TPD ya teman-teman. Itu target kami. Mungkin beda lab, beda perusahaan, beda yang namanya SOP, beda juga target. Nah, teman-teman, seperti biasa saya seorang analis PCR. Di sini otomatis yang pertama saya lakukan harus steril tempat, peralatan dan juga saya sendiri, baik dari atas rambut sampai ujung kaki ya teman-teman. Seperti biasa seorang analis lab targetnya tetap hasil sampel, targetnya tetap di sampel tersebut. Jangan sampai kontaminasi gara-gara tempat, gara-gara media. Sebelum kita gunakan harus steril semuanya, jadi hasilnya maksimal target virus, karena di lab yang dilihat adalah hasilnya dan cara kinerja kita bagus atau tidak. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini yang pertama kita lakukan untuk ngecek PCR atau langkah PCR untuk target virus IMWS, IHNV, EHP, AHPND dan juga TPD. Yang pertama sampel benur atau Polycat kita gurus, kemudian kita masukkan ke yang namanya GT buffer yaitu 200 UL isinya. Kemudian sampel tersebut kita celupkan ke GT buffer tersebut, kemudian kita tambahkan lismik ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan lismik, kita lakukan yang namanya vortex. Setelah di vortex, kalau ada sentrifuge kita sentrifuge sedikit, kalau nggak ada kita langsung masukkan ke inkubator atau inkubasi selama 10 menit dengan suhu 72 derajat Celcius di media air. Nah, setelah selesai 10 menit inkubasinya, kemudian kita ambil, kita dinginkan sebentar, dan kemudian kita tambahkan yang namanya GT buffer sebanyak 300 UL ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan, kemudian kita vortex. Baru setelah di vortex kita masukkan ke sentrifuge selama 3 menit. Ingat, 3 menit dengan kecepatan 12.000 rpm. Nah, setelah selesai 3 menit, sentrifugenya masuk ke proses alur silika kit. Nah, sampel tersebut kita ambil supernatannya sebanyak 600 UL. Kemudian kita masukkan ke tub silika yang isinya 400 UL. Setelah itu kita vortex yang seperti saya lakukan ini. Kita vortex sampai silikanya larut atau sampai silikanya hancur. Kemudian kita sentrifuge lagi selama 18 detik dengan kecepatan 12.000 rpm. Nah, setelah itu kita buang supernatan ya teman-teman. Jangan lupa kita buang supernatannya. Kemudian kita masukkan kita masukkan 500 UL GT buffer untuk kita mencuci yang namanya silika pellet. Seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Masukinnya juga harus pelan-pelan, harus dari, jangan sampai kesentuh yang namanya ujung pipet dengan sampel kita sehingga tidak terkontaminasi. Nah, setelah kita masukkan GT buffer sebanyak 500 UL, kemudian kita vortex lagi sampai silika larut dan dimasukkan lagi kepada sentrifuge selama 18 detik
dengan kecepatan sentrifuganya 12.000 rpm ya teman-teman. Nah setelah selesai kita buang lagi GT buffernya, kita juga buang gas pelan-pelan ya teman-teman supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah kemudian kita tambahkan yang namanya alkohol 1000 UL, yaitu alkohol 75% ya teman-teman. Masukinnya juga hati-hati ya teman-teman supaya tidak terjadi nama kontaminasi. Kita tetap fokus ya teman-teman. Nah jangan lupa kita vortex lagi sampel tersebut. Setelah vortex kita seperti biasa sentrifuge selama 18 detik dengan kecepatan 12.000 rpm. Nah setelah itu tetap kita buang lagi alkoholnya yang tadi kita isi, yaitu alkohol 75%. Kemudian kita keringkan selama setengah menit ataupun 30 detik. Dan kemudian juga kita tambahkan DAPC kepada sampel tersebut sebanyak 400 UL. Itu targetnya jaringan dan juga AHPND ya teman-teman. Nah setelah kita tambahkan, jangan lupa kita vortex lagi dan kita inkubasi selama 10 menit dengan suhu 55 derajat Celcius. Teman-teman bisa lihat, nah ini sedang saya lakukan inkubasi di media air. Nah kemudian setelah selesai kita keringkan. Nah kemudian kita vortex lagi supaya dia larut lagi agar sempurna proses pengerjaan ekstraksi kita. Ini merupakan salah satu proses ekstraksi alur silika yang ada di PCR kita. Nah setelah itu kita langsung sentrifuge selama 2 menit. Ingat 2 menit selama 12 rpm. Nah sambil kita menunggu, saya juga melakukan yang namanya penyesuaian, yang dimana kita harus bisa menyusun kodenya supaya tidak terkebal. Nah ini sudah selesai ya prosesnya teman-teman. Berarti ini tahap terakhir, kita ambil DNA template ataupun genom sebanyak 150 UL untuk jaringan, dan juga untuk jaringan biasa, untuk non jaringan yang biasa saya ambil 100 UL ya teman-teman. Nah dan pengambilnya harus hati-hati ya teman-teman, dan juga usahakan jangan kontaminasi. Setelah tahap ini kita masuki tahap yang namanya pencampuran premix dan juga pembuatan positif kontrol. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.